Kamu pernah nggak sih selalu berusaha jadi orang baik, bantu semua orang, tapi giliran kamu butuh, semuanya mendadak hilang. Dan anehnya, kamu tetap berusaha mengerti mereka. Karena kamu takut dibilang jahat. Tapi, tahu nggak, kadang terlalu baik itu bukan kelebihan. Tapi luka yang kamu bungkus jadi kebiasaan. Hari ini kita bahas 5 tanda kamu terlalu baik dan gimana caranya berhenti dimanfaatkan tanpa kehilangan hati nurani. Tanda pertama, kamu susah banget bilang tidak. Setiap kali ada yang minta tolong, kamu nggak bisa nolak. Padahal kamu udah capek, punya urusan sendiri, tapi lidahmu kaku buat bilang nggak bisa. Kamu takut mengecewakan orang, tapi sadar nggak, saking pengennya menyenangkan semua orang, kamu malah nggak punya waktu buat menyenangkan diri sendiri. Kata orang, kamu tuh baik banget. Tapi kebaikan tanpa batas, itu bukan kebaikan. Itu pengorbanan yang salah arah. Kadang, cara paling baik buat diri sendiri adalah belajar berkata tidak dengan tenang. Kedua, kamu sering minta maaf. Bahkan saat kamu nggak salah. Kamu minta maaf cuma biar suasana nggak tegang. Kamu yang disakiti, tapi kamu juga yang bilang maaf ya. Aku yang salah. Kenapa? Karena kamu lebih takut kehilangan orang daripada kehilangan harga diri. Tapi dengar ini baik-baik. Kalau kamu terus minta maaf atas hal yang bukan salahmu, kamu pelan-pelan ngajarin orang buat nggak menghargaimu. Berhenti minta maaf buat hal yang nggak kamu lakukan. Diamu aja udah cukup sopan. Nggak perlu disalahkan. Tanda ketiga, kamu merasa bersalah kalau menolak permintaan orang. Tiap kali kamu nolak, kamu malah kepikiran berhari-hari. Padahal kamu cuma bilang, maaf ya, aku nggak bisa. Tapi hatimu kayak ditarik-tarik rasa bersalah. Itu bukan tanda kamu jahat. Tapi tanda kamu punya empati yang besar. Terlalu besar. Masalahnya, nggak semua orang punya empati sebesar kamu. Jadi, berhenti berharap semua orang akan memperlakukanmu seperti kamu memperlakukan mereka. Kadang, kamu cuma perlu bilang, aku juga punya batas, dan itu nggak egois. Keempat, kamu selalu menaruh harapan di tempat yang salah. Kamu terus percaya orang bakal berubah. Kamu mikir, dia cuma lagi capek, atau dia nggak sengaja nyakitin aku. Padahal kamu udah dikorbankan berkali-kali. Kamu terus kasih kesempatan. Padahal dia nggak pernah minta maaf. Kebaikan tanpa batas sering jadi jalan buat orang lain lewat seenaknya. Bukan berarti kamu harus berhenti baik, tapi berhenti menaruh harapan di tempat yang enggak menghargai niatmu. Karena enggak semua orang pantas untuk diselamatkan oleh hatimu yang tulus. Dan yang kelima, kamu gampang dapat pujian, tapi jarang dapat balasan. Semua orang bilang kamu orangnya pengertian, sabar, dan tulus. Tapi saat kamu butuh, cuma sunyi yang menjawab. Kamu nunggu seseorang peduli, tapi nggak ada yang datang. Dan di situ kamu sadar, kamu nggak butuh banyak teman. Kamu cuma butuh satu orang yang benar-benar tulus. Dan itu bisa dimulai dari dirimu sendiri. Jadi, mulai hari ini, berhenti berharap semua orang akan balik memperlakukanmu sama. Lakukan kebaikan, tapi sisakan ruang buat dirimu sendiri beristirahat. Kebaikanmu itu indah. Tapi jangan sampai orang lain pakai itu buat melukaimu. Ingat, orang baik bukan berarti harus selalu tersedia. Kamu boleh menolak, kamu boleh kecewa. Kamu juga berhak istirahat. Kamu bukan jahat. Kamu cuma mulai belajar mencintai diri sendiri dengan benar. Kalau kamu ngerasa relate sama video ini, klik tombol like, tinggalkan komentar. Aku juga pernah ngerasain ini. Dan jangan lupa subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan video lain tentang life hack emosional dan psikologi kehidupan. Karena setiap minggu, kita akan bahas hal-hal yang bisa bikin kamu lebih sadar, lebih kuat, dan lebih damai. Tanpa kehilangan sisi lembutmu, kamu nggak perlu berhenti jadi orang baik. Cukup berhenti menyakiti diri sendiri untuk jadi baik.